untuk pemilihan namanya dulu nih ya. Pemilihan nama Eiger pun nggak cuma iseng-iseng oke kita kasih nama Eiger gitu ya. Enggak. Emang. Jadi Halo Entrepreneurs Mania, kembali lagi di channel YouTube kita Mania Entertainment, di mana di video kali ini kita akan banyak membahas tentang strategi bisnis. Dan biasanya di video-video kita selalu membahas tentang strategi bisnis, tentang podcast lifestyle, lalu juga kita membahas tentang ekonomi, kita membahas banyak hal yang relate sama teman milenial dan Gen Z yang sedang bangun usaha ataupun bangun bisnis. Tapi di video kali ini kita akan banyak membahas tentunya tentang strategi bisnis dari perusahaan Eiger, yang dimana kita udah banyak melakukan riset, kita melakukan mengumpulkan berbagai macam data dari berbagai macam artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang akan kita bagikan kepada teman-teman semua, para pembelajar dan juga para penggiat usaha. Oke, mungkin kita bakal langsung kenalan sama kakak kita yang satu ini, namanya Kak Fauzan Firyandi. Oke, Kak Fauzan Firyandi, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Siap ya, di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas banyak seputar brand yang terkenal itu, namanya brand Eiger ya. Nice. Seperti yang kita ketahui, brand Eiger itu sebenarnya salah satu brand yang udah go internasional ya. Yap. Jadi pada tahun ini ya 2023 itu tepatnya kalau nggak salah tanggal 15 Maret baru Eiger itu mulai launching toko internasional pertamanya di Interlaken, Swiss. Wow, Gitu, Interlaken jadi- Swiss itu di Swiss tuh? Di Swiss. Oke. Jadi nanti mungkin kita bahas dari awalnya dulu kali ya, dari Oke. brand Eigernya sendiri itu Oke. apa dan lain-lain. Baru nanti kita bahas strategi masuk ke pasar internasionalnya. Oke. Mungkin kita bakal memulai dari yang pertama, kita mungkin bakal ulik apa sih pengetahuan teman-teman tentang Eiger. Apa yang teman-teman ketahui tentang Eiger? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi untuk itu, untuk jawaban yang lebih jelas, kita bisa tanya ke Kak Fauzan, Kak, apa sih yang lo tahu tentang Eiger sendiri? Nah, Eiger sendiri itu sebenarnya basicnya adalah brand perlengkapan outdoor. Tapi di dalam PT Eiger Multi Product Indonesia itu ada beberapa sub brand lain seperti ini yang terkenal udah pasti teman-teman harusnya itu familiar ya sama brand body pack. Dan ekspor itu dia berfokus pada tas, koper dan lain sebagainya. Tapi bukan yang outdoor, yang formal aja gitu. Ekspor juga dan ada brand Outlife sama. Jadi dia fokusnya pada tas. Nah, Eiger ini dia lebih fokus ke perlengkapan outdoor. Semua aspek, jadi dari segi tasnya, mungkin fashionnya dari mulai celana, baju, jaket, tongkat ataupun apa sih kalau di ini carrier, daypack dan lain sebagainya untuk perlengkapan outdoor. Jadi karabiner, pokoknya semua perlengkapan outdoor itu adanya di brand Eigernya ini. Gitu. Berarti spesifikasinya atau niche-nya itu perlengkapan outdoor ya? Yap, perlengkapan betul. atau peralatan-peralatan untuk di luar gitu Ya, ya? betul. Jadi Eiger sendiri pun untuk pemilihan namanya dulu nih ya. Pemilihan nama Eiger pun nggak cuma iseng-iseng oke kita kasih nama Eiger gitu ya? Enggak. Emang Jadi kita pintas gitu ya? tapi dari pemilihan nama Eiger adalah sebuah nama gunung di Swiss. Itu salah satu gunung yang sulit didaki di Swiss. Jadi, nah ini kan connect nih sama kenapa dia bikin toko pertamanya di Swiss. Nah, jadi connect tuh. Jadi Eiger ini adalah diambil terinspirasi dari sebuah nama gunung di Swiss yang dibuat pada tahun brandnya dibuat pada tahun 1989. 89 ya? Iya, Itu pertama kali itu? Pertama kali Eiger diluncurkan tuh pada tahun segitu dengan terinspirasi nama gunung di Swiss. Salah satu gunung yang sulit didaki tuh. Nah, Eiger sendiri ini namanya pun ada apa ya? Ibaratnya tuh kayak ada artinya. Dari masing-masing. Ada kepanjangannya? Ada kepanjangannya. Jadi Eiger nih, mulai dari E-nya itu education. I-nya itu I-nya inspiration, J-nya itu green life, E-nya itu experience, R-nya itu responsibility. Jadi memang Eiger ini dalam membuat brand ya pada saat itu bener-bener dipikirin nih, mulai dari namanya, mulai dari maknanya. Brandingnya ya penting Brandingnya banget tuh bener-bener maksudnya nggak cuma sekedar yaudah ayo kita bikin brand perlengkapan outdoor apa ya namanya, oke kita kasih nama Eiger, nggak semata-mata sementah itu. Jadi benar-benar pikirin oke Eiger kita ambil di gunung di Swiss karena itu salah satu gunung tersulit juga. Oke, dari maknanya kita susun nih satu-satu apa yang membuat brand ini menjadi lebih kuat gitu. Yes. Oke, I see. Maksudnya jadi sebenarnya dalam membangun brand atau bisnis itu penting banget ya dari pemilihan nama yang apa sih biasanya friendly ya, yang gampang disebut juga. Tapi ada maknanya di dalam situ. Terus belum juga logonya yang bikin orang mungkin inget
ketika melihat sesuatu yang kayak begini, ketika melihat gunung mungkin ingat Eiger. Yap, betul. Oh, gitu ya, nice banget. Betul. Jadi maksudnya pemilihan nama brand dalam membuat merek itu kan kadang harusnya kita anggap itu sebagai anak kita ya, yang akan kita besarkan dari bayi gitu. Eiger pun melakukan itu kan, dia jadi pada tahun 1989 dia meluncurkan, ibaratnya itu bayinya mereka yang harus dia besarkan. Jadi sama kayak pemilihan nama anak juga kan harus maksudnya harus diperhatikan dari segi artinya, dari penamaan. Jadi nggak bisa main-main tuh dalam pemilihan nama brand. Itu pun yang dilakukan Eiger. Oke. Berarti ini kita masuk pada positioning ya. Yep. Jadi Eiger dalam positioningnya itu berhasil menjadi brand yang mungkin punya positioning sebagai brand yang dikenal tadi sebagai peralatan outdoor. Yep. Oke. Nah, gimana sih Kak dalam positioningnya nih Eiger mengembangkan produknya dan juga memposisikan diri tadi? Bagaimana cara Eiger memposisikan diri dalam pengembangan produk lah seperti itu? Ya, jadi Eiger ini positioningnya tuh cukup baik ya di mata para penggemar outdoor gitu, pendaki, camping, traveler. Memang. Benar. Jadi pada tahun 2021 Eiger melakukan survei kepada konsumennya sendiri sekitar 3.000 something. Itu mendapatkan responden 49,8%. Wow. Pembeli Eiger atau konsumen Eiger itu adalah masyarakat yang baru mau mulai mendaki. Jadi padahal kan tahun 2021 itu sedang COVID-nya ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa penjualannya Eiger itu meningkat pada tahun segitu. Justru malah meningkat. Padahal itu kan ya? Padahal itu perlengkapan outdoor yang notabene saat itu banyak gunung-gunung yang ditutup untuk proses pendakian karena ada COVID-nya itu kan. Tapi masyarakat tuh antusias untuk membeli perlengkapan outdoor yang mungkin dipersiapkan setelah COVID. Jadi dia karena kan buying power saat 2021 itu meningkat ya di segala sektor. Nah, Eiger nih kebagian kuenya nih. Jadi para pecinta outdoor, karena sebenarnya Eiger pun sebagai penyedia outdoor itu dari segi modelnya pun ada beberapa model yang nggak outdoor banget. Jadi tetap oke kalau lu pakai daily, buat casual atau buat ke kantor. Karena kan ya itu baik lagi karena produk desainnya itu nggak terlalu outdoor banget, ada beberapa produk. Jadi mungkin dari situ produk Eiger tuh mulai mencuat tuh di tahun 2021 pas saat COVID, dan mungkin para pendaki mempersiapkan alatnya untuk mereka pakai setelah COVID. Mungkin tapi itu ini, salah satu positioning yang kuat ya. Ini menarik sih, maksudnya jadi kita mungkin banyak yang mengira ketika COVID itu malah brand-brand, terutama brand-brand yang mungkin dulunya offline yang lagi beralih ke online, O2O gitu ya, itu banyak yang tutup, banyak yang penjualannya menurun. Justru ini sebaliknya ya, bahkan tadi yang di responden tadi 49,8%. Itu pendaki-pendaki baru yang memang lagi mempersiapkan untuk mendaki. Bahasanya gini lah ya Kak, maksudnya pas COVID tuh banyak orang yang mungkin stres, kekurangan hiburan, jadi mereka mempersiapkan diri buat refreshing gitu. Betul. Menarik. Ini mind blowing banget sih. Tapi mungkin selain positioning tadi, kira-kira apa sih Kak yang membuat brand Eiger ini tuh bisa bersaing gitu sama merek-merek lain di industri peralatan outdoor ini, atau mungkin di industri ya pergunungan inilah? Kira-kira apa sih yang strategi Eiger yang bikin mereka bisa bersaing, survive gitu? Ini berdasarkan hasil riset gue ya. Jadi CEO-nya Eiger itu sempat sounding tentang diferensiasinya produk Eiger dengan produk-produk internasional lain. Jadi kenapa produk kita nih sebagai Eiger lokal dari Bandung itu bisa bersaing? Yang pertama, dia sangat memperhatikan dari kualitas, fungsi, terus memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan juga, dan daya tahannya, keawetannya. Jadi sebelum banyak pendaki-pendaki itu yang sempat underestimate sama Eiger. Jadi lebih percaya dengan brand-brand internasional untuk pendakian internasional ya, karena kan pendaki kita juga banyak yang entusias untuk keluar negeri untuk mendaki gunung, dan underestimate kalau pakai produk Eiger takutnya nggak tahan lama nih, takutnya nanti di jalan dengan suhu sekian jebol atau gimana. Tapi sebenarnya enggak. Jadi banyak produk Eiger yang memang khusus didesain untuk pendakian ekstrim. Contoh di pendakian di gunung-gunung es, di mungkin gunung-gunung yang berpasir, ataupun yang maksudnya pendakian berpengaruh sama ketahanan produk itu ya. Jadi Eiger tuh sebenarnya udah nggak harus diragukan lagi dari segi kualitinya, karena udah terbukti di beberapa gunung internasional yang ekstrim
produk Eiger tuh mampu buat menaklukkan gunung-gunung tersebut gitu, mulai dari backpacknya atau carrier, daypacknya, mulai dari tongkat-tongkatnya, karabiner dan lain sebagainya tuh ketahanan produknya tuh sangat-sangat luar biasa di Eiger. Iya, Nggak kalah lah maksudnya. Jadi kita nggak usah, maksudnya jangan malu kita misalnya keluar nih pakai produk Eiger gitu. iya. Karena kan fungsi, quality, daya tahan, dan ini yang terpenting ya, USP-nya itu Eiger memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Oke, jadi dari produksinya, Betul. terus afternya itu ya, after produksinya bahan-bahannya bisa diolah kembali yang ramah lingkungan Betul. gitu ya, yang enggak gitulah ya, maksudnya kayak pabrik-pabrik lain yang mungkin. Iya. Oke. Tapi menarik ya, brand lokal satu ini tuh bisa bersaing sama brand-brand gede lain, bahkan jadi kita nggak ragu untuk bawa ini brand sampai ke ranah internasional untuk kita pakai mendaki, masih kuat ya? Masih banget, Oke. masih banget. Menarik. Berarti ini ada kaitannya ya Kak, maksud gue. Jadi gue pengen nanya tentang gimana sih Eiger itu memanfaatkan adanya teknologi. Oke. Pasti kan dalam perkembangannya nggak semerta-merta nih pakai yang offline doang. Pasti pas COVID itu tadi kan data yang menarik ya. Dengan angka segitu pasti ada inovasi-inovasi yang dilakukan dengan teknologi. Jadi pokoknya yang online-online nih. Kira-kira apa sih inovasi dengan teknologinya Eiger? Oke. Apa yang dilakukan Eiger pada saat COVID ya? Iya. Yang pertama kan pasti melakukan inovasi dalam segi teknologi. Eiger melakukan ada yang namanya shop from home. Nah, itu sebenarnya penamaan shop from home itu sebenarnya mungkin sudah dipakai juga oleh brand-brand lain. Jadi belanja dari rumah, belanja online. Jadi Eiger menyiapkan itu juga. Lalu ada namanya itu program reseller. Jadi untuk para pecinta apa ya, kalau Eiger tuh nyebutnya para pecinta Eiger tuh Eggerian. Eggerian tuh bisa banget ngejual produknya kembali gitu. Jadi dia ambil produknya di Eiger dengan mungkin harga yang sedikit lebih miring untuk dijual kembali. Nah, yang ketiga ini untuk para member-member Eiger. Jadi Eiger memberi namanya tuh Eiger Adventure Club. Itu Gitu. komunitas atau apa ya? Itu para komunitas yang maksudnya antusias banget sama Eiger. Nah, untuk para komunitas antusias dengan brand Eiger ini yang masuk ke dalam Eiger Adventure Club, itu Eiger mempunyai apa ya, program khusus gitu. Jadi ada beberapa harga khusus yang diberikan para Eggerian yang masuk ke dalam Adventure Club itu, dan ada program-program khusus lainnya selain dari segi harga. Jadi lebih eksklusif, mungkin dapat barang-barang yang belum di-sell di publik. Mungkin dapat harga yang lebih miring dibanding Privilege information lah. banyak privilege-nya ketika Eggerian ini masuk ke dalam Adventure Club-nya si Eiger ini. Jadi itu beberapa inovasi teknologi yang dilakukan Eiger pada saat itu. Cerdas. Maksudnya dalam apa ya? Dalam bangun bisnis Eiger juga nggak menyampingkan nih community base-nya ya. Iya, betul. Itu salah satu, menurut gue sih itu power juga sih Kak. Maksudnya ketika kita punya bisnis, kalau kita udah punya community, orang yang udah loyal lah gitu sama produk kita ya kan. Jadi mereka mau apapun produk kita pasti mereka antusias. Iya, Ditambah betul. lagi produk kita sebagus Eiger gini kan, ya kalian nggak antusias gitu ya. Tapi itu kan bagian dari inovasi teknologinya ya. Kalau secara jelasnya UVP atau Unique Value Proposition-nya gitu, sebagai orang-orang yang penggemarnya Eiger ini, apa sih yang mereka lihat keunikan dari produk Eiger yang lumayan menonjol? Kira-kira apa sih Kak? Satu atau dua lah. Oke, yang pertama tadi udah sempat gue sounding ya. Jadi Eiger itu memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi ketika barangnya Eiger itu sudah lama, itu jangan khawatir akan mencemari lingkungan karena bisa didaur ulang. Semua bahan-bahan yang dibuat untuk produk Eiger bisa didaur ulang. Lalu yang kedua, desain produk Eiger itu banyak yang terinspirasi dari alam. Gitu. Desainnya terinspirasi. Oh ya iya, betul, dari gunung-gunung, dari pohon dan lain sebagainya. Lalu Eiger ini mempunyai UVP, dia tuh ketat banget di QC-nya. Quality controlnya itu sangat ketat banget karena dia kan bertujuan untuk memberikan produk yang tahan lama, terus dengan fungsi yang benar-benar powerful, kualitas yang terbaik. Jadi standar kualitinya Eiger tuh ketat banget. Itu merupakan salah satu UVP dari si brand Eiger sendiri nih. Gitu. Jadi ada 3 tuh. Yang pertama kalau kita rekap lagi, yang pertama bahan ramah lingkungan. Yang kedua itu QC-nya ketat. Yang ketiga desainnya terinspirasi dari alam. Gitu. Iya. Maksudnya dalam quality control ini penting sih. Dari di brand-brand seperti brand fashion memang ditonjolin banget ya quality control ya. Betul, quality control karena kan balik lagi ya untuk kualitas
dan biar itu worth it dengan harga yang kita bayar. Iya sih. Benar, Jadi oke, kita bayar sekian nih dengan dapat kuota sekian, kan dari apa ya, dari perasaan konsumen tuh kayak wah gua worth it banget nih beli Eiger dengan harga sekian, dengan daya tahan, fungsi dan kualitasnya gitu. Betul. Tapi berbicara tentang UVP tadi, pasti kita nggak akan jauh membahas tentang gimana sih sebenarnya Eiger itu bisa go internasional nih Kak. Karena banyak teman-teman nih yang masih juga pasti penasaran ya dengan brand Eiger ini, atau mungkin teman-teman, karena dulu gue punya teman yang dia tuh sempat meresellerkan barang-barang ini perlengkapan outdoor, tapi mungkin pasti itu bukan Eiger ya, tapi yang gue lihat pasti dia punya ambisi lah untuk bisa punya produk atau brand sendiri di peralatan outdoor ini. Nah, gimana sih Kak strategi ekspansi Eiger untuk bisa go internasional, untuk bisa bersaing dengan brand-brand yang udah gede lainnya di internasional? Oke, jadi strateginya brand Eiger dalam melakukan ekspansi nasional, jadi pada tahun ini, tepatnya pada tahun 2023 ini, Eiger tuh mengikuti acara yang namanya World Economic Forum WEF yang ada di Swiss. Nah, itu acara di Davos di Swiss. Jadi itu acara tentang branding dan lain sebagainya. Eiger itu masuk di acara WEF itu untuk memperkenalkan Eiger sebagai produk Indonesia yang menyediakan perlengkapan outdoor yang berkualitas. Mulainya tuh dari situ, dari dia mengikuti acara, akhirnya dia menyebarkan brand awareness kepada para penduduk Swiss. Di acara itu? Di acara itu, akhirnya tepatnya pada tanggal gue lupa ya, antara 15 sampai 20 di bulan Maret, Eiger itu membuka toko pertamanya yang tadi sempat gue sebutin di Interlaken, Swiss. Itu toko pertamanya Eiger di internasional. Sebenarnya sebelumnya tuh pernah ada ya, sebelum di Swiss ada pernah di Jerman, Singapura dan sebagainya, tapi sempat tutup karena ada beberapa faktor. Lalu membuka lagi toko pertamanya itu di Swiss. Gitu. Jadi membuka pertamanya di Interlaken, Swiss gitu. Itu salah satu strategi yang dilakukan Eiger untuk ekspansi ke pasar internasional. Oke. Yang terakhir nih Kak, gue tuh masih penasaran gimana sih Eiger itu bisa kayak menghamin tren. Karena kita lihat sekarang itu banyak brand-brand yang bersaing sama Eiger juga, tapi Eiger pasti punya sesuatu yang bikin dia tuh bisa memahamin dan ngikutin tren. Kira-kira apa sih Kak, satu atau dua? Memahami tren pastinya Eiger ngelihat internasional brand ya, melihat internasional brand, melihat pasar luar, gimana tren perlengkapan outdoor, apa yang dibutuhkan oleh para pecinta outdoor dan lain sebagainya, dan pastinya mengikuti dari community lain juga, dari community pecinta outdoor, menangkap masukannya, kira-kira produk apa nih yang dibutuhkan, inovasi apa yang sekiranya membantu para perlengkapan outdoor untuk membantu mereka untuk memakai produk Eiger lebih lebih incet lagi ke customernya, lebih berkualitas, lebih berfungsi, dan daya tahannya lebih baik lagi. Itu merupakan cara Eiger untuk mengikuti tren lah. Iya, mantap banget sih. Gue rasa kayaknya ini udah lengkap banget ya, penjelasannya udah pas, jelas banget. Kesimpulannya ya, kita bisa tahu tadi Eiger punya kualitas yang sebagus itu, punya UVP yang begitu banyak, yang bikin orang tertarik dan akhirnya bisa go internasional dengan brand lokal ini. Ya semoga harapannya brand Eiger makin maju dan berkembang, ya kan? Kita sebagai teman-teman milenial dan Gen Z bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah suksesnya Eiger, dan pecinta-pecinta Eiger bisa terus mengembangkan inovasi mereka dalam membantu marketing kan juga si produk Eiger. Kan? Betul. Oke, mungkin ini aja mungkin ya Kak. Terima kasih banyak atas waktunya udah mau sharing-sharing. Mungkin next kita bakal sharing-sharing lagi tentang strategi bisnis dan lain sebagainya. Oke. Sip, bye-bye. See you guys in the next video.